Selamat datang kembali di YouTube channel Andi Swanda. Dan kali ini saya akan membahas mengenai 3 tipe agent properti yang bakal survive atau tidak survive di masa pandemi corona ini. Nah, sebelum membahas mengenai 3 tipe agent tersebut, saya akan membahas mengenai apa dampak virus corona terhadap Indonesia dan masyarakatnya. Yang pertama pasti adalah mengenai kesehatan. Jadi virus ini itu sangat mudah sekali dalam penyebarannya, dan sebetulnya virus ini tingkat mortalitinya sebetulnya tidak tinggi. Tetapi karena disebabkan penyebarannya yang sangat cepat, membuat sistem kesehatan kita tidak siap untuk menghadapi pandemi corona tersebut. Nah, cuma good news-nya adalah sebetulnya 80% dari mereka yang terjangkit virus ini itu hanya mengalami yang namanya gejala ringan. Jadi tidak sampai parah. Hanya 20% yang sampai mengalami sesak nafas yang cukup parah. Nah, itu. Nah, tetapi banyak orang memang dengan kondisi virus corona ini cukup menakutkan ya. Nah, terus bagaimana dengan ekonomi? Saya hampir 40 tahun hidup tidak pernah mengalami yang namanya kondisi seperti sekarang ini. Ini betul-betul kondisi yang mungkin berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun sekali terjadi. Jadi di mana tiba-tiba seluruh ekonomi dunia tiba-tiba terhenti secara total. Jadi cukup menakutkan memang. Jadi selain kesehatan, dampak ekonominya ini cukup sangat menakutkan. Kemarin saya ada baca, dengarkan sebuah YouTube, itu ternyata ada 15 industri yang terdampak oleh karena pandemi tersebut. Yang pasti industri pariwisata, airlines dan yang berkenaan dengannya, terus kemudian mall, terus tempat makan, dan masih banyak lain yang turunannya juga ikut terdampak. Nah, selain kesehatan, ekonomi, dan yang terakhir adalah yang terdampak oleh corona adalah masalah psikologi manusia. Orang jadi cenderung untuk dalam bahasa Indonesianya itu, bahasa kerennya itu parno. Jadi gampang sekali parno karena takut mereka terjangkit oleh karena virus tersebut. Nah, maka dari itu sebetulnya psikologi akan nantinya menjadi masalah juga, karena dengan adanya penyebaran yang begitu cepat, penyebaran yang luar biasa, membuat orang itu punya ketakutan yang kadang bisa cukup berlebihan. Nah, ini yang harus kita juga sebagai manusia bisa tangani psikologi kita sendiri. Nah, terus pertanyaannya adalah kapan sih pandemi virus corona berakhir di Indonesia? Saya mengkategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, golongan optimis. Optimis berkata bahwa pandemi corona ini berakhir kira-kira di bulan Juni, dan bulan Juli bisnis akan berjalan dengan normal. Itu bagi golongan optimis. Nah, terus ada lagi yang namanya golongan netral. Mereka bilang bahwa bisnis akan berjalan normal sekitar bulan Agustus dan September. Nah, tetapi ada golongan lagi yang disebut yang saya menyebutnya golongan pesimis mengenai kondisi tersebut. Mereka bilang virus corona tidak akan pernah berakhir. Jadi akan selalu ada. Ya, seperti kita lihat di Wuhan, Cina, bulan Maret, akhir Maret, awal April mereka sudah membuka lockdown. Ternyata sekarang terjadi lagi gelombang susulan yang kedua. Jadi kalau saya bilang bagi golongan pesimis, virus corona ini tidak akan pernah berakhir. Dan menurut mereka, aktivitas bisnis berjalan normal paling cepat
tahun depan. Nah, yang mana yang benar? Ya, nobody knows. Tinggal kita melihat kira-kira yang mana yang bakal terjadi. Nah, terus apa dampak corona terhadap industri properti? Nah, industri properti ini saya rasa cukup beruntung dibandingkan industri lainnya seperti contoh restoran, hotel, pariwisata. Itu saya melihat bahkan banyak dari mereka yang terpaksa menutup bisnisnya karena mereka menyebutnya dengan zero income. Jadi kayak hotel mungkin gak ada yang menginap, ya kan? Karena betul-betul lumpuh, ya kan? Nah, beruntungnya properti tidak termasuk di dalam tier 1 atau line 1 yang disebut dengan zero income tersebut. Kita masih bisa closing di dalam kondisi corona tersebut. Cuma memang tidak mudah. Jadi banyak pendingan, yes. Banyak yang waktu sudah mau kasih tanda jadi tiba-tiba pending, banyak. Ya kan? Terus kemudian proses transaksi pun menjadi lebih sulit karena notaris libur, terus BPN juga libur. Nah, ini yang agak susah, atau kadang bekerja setengah hari dan sebagainya. Ini yang agak susahnya di sana. Proses jadi lama. Nah, tetapi beruntungnya industri properti karena masih merupakan kebutuhan dasar manusia dari 3 kebutuhan dasar manusia: sandang, pangan, dan papan. Jadi bagaimanapun juga manusia tetap butuh properti. Jadi saya sebagai pelaku industri ini, saya merasa bahwa masih ada optimisme di industri ini. Jadi tidak sampai kita zero income, masih bisa berpenghasilan. Nah, tetapi yang terjadi adalah disruption telah terjadi di industri kita. Disruption di industri properti telah terjadi terutama pada masa corona. Showing properti digantikan dengan showing melalui video properti, melalui foto. Jadi orang sudah mulai takut, pembeli mulai takut untuk melakukan viewing properti. Memang kalau dari data kita jumlah viewing properti itu menurun dengan cukup tajam. Tetapi kadang orang itu cuma minta ditunjukin foto, video, mereka masih tetap bisa transaksi. Nah, itu salah satu disruptionnya. Terus dari cara pemasaran konvensional dan online itu ternyata respon konvensional itu mengalami penurunan, seperti banner dan sebagainya itu mengalami penurunan cukup tajam, tetapi tidak dengan respon online. Jadi dari sosial media, dari portal properti itu masih mengalami yang namanya kenaikan, tidak mengalami penurunan. Nah, jadi behaviornya orang itu sudah berubah. Mereka tidak lagi turun keliling lihat properti, tetapi melalui online. Nah, itu jadi bagi teman-teman yang bergerak di industri ini bisa memanfaatkan online, pemasaran online dengan lebih serius lagi. Nah, juga ini bagi leader ataupun prinsipal, ini mungkin saatnya juga bagi teman-teman untuk melakukan rekrutmen. Karena dengan banyaknya PHK, dengan banyaknya lain-lain itu, jadi kesempatan juga untuk teman-teman bisa rekrut. Nah, terus ada 3 tipe agent properti di masa corona ini yang bakal survive ataupun yang tidak bakal survive. Nah, tipe yang pertama itu saya menyebutnya dengan tipe status quo. Nah, apa itu tipe status quo? Jadi tipe ini cenderung parno. Jadi dia tidak mau keluar rumah, tidak mau melakukan aktivitas properti karena
takut. Jadi tipe ini cenderung menunggu situasi aman dan normal. Mungkin bagi tipe ini kalau bisa itu sudah nggak ada yang terjangkit corona, which is menurut saya itu agak susah ya kalau sampai menunggu betul-betul nggak ada yang corona baru Anda keluar. Nah, karena menunggu waktu normal akan kembali lagi tergantung dari tabungan Anda masing-masing. Yang tahu berapa lama Anda dapat bertahan ya Anda masing-masing. Jadi kalau menurut saya kalau Anda tetap berada di model tipe status quo, kalau tabungan Anda sudah habis, maka kemungkinan Anda tidak bisa survive pada masa corona tersebut. Karena ya kalau misalnya yang terjadi adalah Juli sudah normal, it's good. Tetapi kalau saya selalu mengambil sesuatu keadaan itu adalah keadaan yang terburuk, yaitu akan berjalan normal pada tahun depan. Oke. Yang kedua, itu tipe oportunis. Jadi tipe agent model begini pada masa-masa sekarang, mereka menganggap jualan properti susah. Jadi mereka jualan yang gampang, contoh jualan masker, jualan hand sanitizer, jualan rapid test, ya kan? Nah, mereka jualan seperti itu. Sementara propertinya divakumkan dulu. Nah, tipe model ini nanti pada waktu properti berjalan normal, dia akan terlambat masuk lagi. Jadi sehingga yang lain bisa panen, nah tipe ini akan cenderung lambat dan tidak panen pada masa normal setelah virus corona. Nah, dan bahkan yang terburuknya bisa jadi agen ini out dari industri. Nah, terus ada tipe yang ketiga yang saya sebut dengan tipe pendobrak. Apa itu tipe pendobrak? Tipe ini tetap stay di industri properti, mereka mencari akal dan kesempatan yang baru yang ada di industri properti. Mereka akan mengasah skill dan kemampuan yang baru supaya mereka dapat bertahan di industri ini. Jadi mereka terus mencari cara, gimana sih cara jualan di industri ini. Di masa-masa corona tersebut dia cari cara terus. Nah, memang mungkin bulan April, bulan Mei dia masih tidak nyaman dengan cara yang dia yang baru. Memang mungkin masih tidak nyaman, tetapi begitu sudah mungkin dia memasuki bulan Juni, dia akan merasa nyaman dan dia akan kencang sekali di dalam berlari. Nah, tetapi sekali lagi, tipe ini tetap prosedur kesehatan masih tetap harus ditaati. Jadi kalau seandainya pun harus keluar, masker harus dipakai. Tiap kali mau ketemu orang tidak perlu salaman, hanya seperti itu. Terus kemudian cuci tangan secara rutin, ya kan? Nah, prosedur kesehatan masih tetap dijalankan. Nah, saya percaya tipe model begini, apabila Anda masuk sebagai tipe pendobrak, kemungkinan besar pada waktu masa corona ini Anda akan survive. Dan apabila kondisi sudah normal, Anda pasti akan panen. Karena Anda adalah agent yang stand out dibandingkan agent yang lain yang sudah masuk pit stop. Nah, jadi apa yang Anda dan kita sebagai agent properti harus lakukan di masa sekarang? Kita accept keadaan bahwa memang ini keadaan yang extraordinary, yang luar biasa, yang benar-benar membuat kita harus beradaptasi. Ya kan? Jadi dalam masa sekarang kita harus beradaptasi dengan luar biasa. Memang tidak nyaman, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Tetapi kalau kita sudah berhasil adaptasi, kita sudah berhasil adjust terhadap kondisi tersebut, saya percaya bisnis Anda pasti akan akselerasi. Oke. Salam sukses, salam closing.